Rencana jahatnya Nadia dan Arman gagal total. Setelah hujan turun dan dia juga tersambar petir. Saya merinding sekali melihat adegan ini dan saya percaya ini bisa terjadi di dunia nyata. Ketika ada seorang manusia yang begitu dekat dengan Tuhan dan ia mempercayakan semua peruntungan untuk dirinya kepada Tuhan, maka keajaiban ini bisa terjadi. Di sini Arman harus menerima karma karena ia telah jahat kepada Syifa dan yang lainnya. Arman tersambar petir dan ia beruntung masih diberi kesempatan untuk bertobat jika dia tidak termasuk orang yang berpikir. Tapi di sini Arman masih saja dengan niat jahatnya untuk mendapatkan uang dari Nadia. Ia akan melakukan apa saja demi mendapatkan uang tersebut. Setelah ia mengetahui bahwa Dapri dan isi rumah dan memastikan memang tidak ada orang lain selain mereka di rumah ini, Arman dengan sangat hati-hati dan bersembunyi. Ia sangat takut jika ketahuan. Sekarang Arman tidak baik-baik saja. Ia akan mampu untuk menghadapi ataupun tidak berniat untuk melawan, melainkan ia berniat untuk melarikan diri karena kondisinya saat ini benar-benar tidak aman. Di setiap ruangan kondisi gelap dan Arman juga menggunakan pakaian hitam. Menjadi kesulitan untuk memastikan semuanya bahwa tidak ada orang. Di sini Arman kembali lagi berhasil untuk melarikan diri, tapi Arman tidak sadar jika handphonenya tertinggal di mana Arman juga sangat yakin bahwa ada orang lain selain mereka yang di lokasi tersebut. Dengan jejak yang ditinggalkan oleh Arman tidak sempat untuk menghilangkan jejaknya karena yang lainnya juga masuk terlalu cepat tanpa ada persiapan dari Arman untuk mempersiapkan bahwa ia tengah bersembunyi di dalam rumah. Sementara itu anak buah Arman terpaksa harus tinggal di rumah tahanan di mana ia telah terbukti melakukan bisnis untuk meracuni di acara resepsinya pernikahan Syifa dan juga Dapri. Pihak yang berwajib juga menemukan kontak handphonenya Arman, di mana handphone itu telah tertinggal di halaman rumahnya. Sini Syifa dan yang lainnya yakin jika sebenarnya Arman telah melakukan semua ini dan Arman yang telah tinggal di rumahnya. Keyakinan mereka bersama jika dalam dari semua ini adalah Tante Nadia. Sementara itu Alina terus berusaha untuk membuat Dapri dan Syifa ini berpisah, di mana Alina akan menjadikan Ilham sebagai sumber yang akan membuat Dapri ini sebenarnya masih mencintai. Ya, tentu saja ujian ini yang akan menjadi sangat berat. Mereka tidak akan melakukan semua itu apalagi sampai Syifa ini benar-benar tulus melakukan kewajibannya. Sekarang Syifa telah menjadi istri seutuhnya dan sekarang Syifa telah menjadi istri seutuhnya buat Dapri. Sungguh malang sekali nasib Pak Rahmat ini, di mana anak dan istrinya pura-pura mencintainya. Alina benar-benar tega. Alina yang menahan Pak Rahmat agar tidak pergi dan tetap bersamanya karena hanya ingin Pak Rahmat ini menjadi walinya ketika ia menikah dengan Dapri. Begitu juga dengan Nadia yang memanfaatkan Pak Rahmat agar semua rencananya bisa berhasil. Pak Rahmat harus bersabar menanti sampai akhirnya nanti terungkap bahwa Syifa ini sebenarnya adalah anak kandungnya bersama dengan Dila yang dibesarkan oleh Usman, dan dia pasti sangat bangga ia memiliki anak seperti Syifa dan memiliki menantu yang baik seperti ini. Sementara itu Ilham tetap dengan pendiriannya bahwa ia tidak mau melakukan kejahatan atau menyakiti Syifa lagi karena itu sangat menyiksa bagi dirinya. Tapi di sini ia terpaksa dilibatkan oleh Alina. Di sini Ilham akan mengikuti rencana Dapri dari Alina ini, tapi dengan niat bahwa Ilham akan membongkar semuanya. Dapri ke rumah lamanya bersama dengan Syifa dan Mama Indri ini semakin banyak ujian. Ia tidak bisa bahagia sekali di atas kebahagiaan. Tapi dan juga dengan dirinya semakin ia tersiksa akan memperlihatkan kepada Nadia bahwa mereka sangat bahagia. Tentu saja kebahagiaan Dapri ini tidak akan dibiarkan oleh Nadia terlalu lama, maka dari itulah ia terus merencanakan rencana jahatnya sehingga nanti Dapri dan Syifa akan mengetahui dalang dari semuanya dan membuktikan bahwa sebenarnya orang yang telah menyebabkan Pak Rizky meninggal dunia adalah Nadia.
Sementara itu Alina dan Nadia ini tidak pernah bisa akur. Sementara Alina tidak menginginkan hal itu, mereka tetap dengan rencananya masing-masing. Jika mereka tidak bekerja sama, mungkin usahanya tidak akan pernah berhasil. Sementara itu Dapri dan Sipa ini hidup bahagia. Mereka terus berusaha untuk menghadapi semua orang yang jahat dari Nadia bersama-sama. Semakin Nadia memberikan cobaan kepada mereka, semakin dalam juga cinta Dapri dan juga cinta siswa ini. Di sini ikatan antara Sipa dan Dapri sangat kuat. Ketika Sipa ataupun Dapri bahagia, mereka bisa merasakan satu sama lain. Dimana ketika Dapri ia bisa melindungi Sipa secara langsung. Ada Oki yang melindungi Sipa.